Oke guys, jadi selamat malam semua. Ketemu lagi sama Miliarder Boy, YouTube channelnya Miliarder Boy. Jadi hari ini aku akan membahas kedepannya tuh gimana nih ekonomi Indonesia. Karena The Fed ini menaikkan suku bunga itu ngeri banget guys. Yang pertama, mari kita baca ya. Jadi inflasi di bulan Juli ini, ya akhir Juli kemarin itu 4,94. HSG sesi satu bertahan di zona hijau, tapi inflasinya itu tinggi banget teman-teman. Inflasi rupiah itu melemah ya. Jadi di rupiah sendiri itu melemah kurang lebih sekitar koreksi ke 14.000, kemarin sempat 15.000. Nah, tapi ini koreksinya 14.800 indeks dolar gitu ya. Nah, bahwa sebanyak 31% pelaku pasar memprediksi kemungkinan The Fed akan mempertahankan laju kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan berikutnya 21 September. Sementara 69% bertaruh kenaikan hanya 50 basis poin. Nah, hari ini ya teman-teman bisa ngelihat inflasi Juli itu 2022 kenaikannya tuh 0,64% secara bulan dari 0,61%. Nah, jadi kenaikan inflasi itu dipicu oleh meningkatnya harga cabai merah. Jadi barang-barang itu semuanya pada naik semua, biaya-biaya tuh naik semua. Itu yang menyebabkan suku bunga naik. Jadi The Fed ini membuat suku bunga tuh dinaikkan karena inflasi mereka tuh tinggi banget. Mau nggak mau ya Indonesia tetap bertahan ya di bunga awal ya, tapi mau nggak mau semuanya akan naik karena eh, yang naik ini biayanya ya teman-teman, biaya investasi, biaya produksi semuanya bakalan naik. Nah, pertanyaannya kemarin ada yang nanya, Pak Wisnu, kalau misalnya kenaikan suku bunga apakah berpengaruh ketika kita ambil modal dari bank, kredit? Kan bunganya juga ikut naik, pastinya dong. Nah, apakah itu mempengaruhi? Nah, sebelum aku menjawab itu, mari kita selesaikan dulu nih, ya. Jadi dolar juga semuanya, dolar Amerika ya kan itu jadi menguat gitu ya, tapi walaupun udah turun lagi stabil. Terus ada beberapa kripto mulai naik ya kan. Kalau misalnya kripto ini kan sebenarnya untuk mengalahkan inflasi. Jadi ketika saat inilah sebenarnya ketika inflasi tinggi, sebenarnya kripto itu salah satu pilihan untuk para investor untuk uh, mengalahkan inflasi, mata uang yang mengalahkan inflasi. Oke, terus selanjutnya harga gas meroket. Nah, kalau misalnya gas terus juga pangan bisa meroket itu kenapa? Yang pertama gas, karena sumber daya gas di seluruh dunia itu dipegang oleh Rusia. Karena terjadinya perang Rusia Ukraina mengakibatkan pasokan gas ke seluruh dunia, itu beberapa negara Eropa itu terhenti. Khususnya negara Eropa sana, Inggris dan lain-lain itu kena inflasi 9%-an guys. Jadi tinggi banget, walaupun di Indonesia ini masih rendah, di China juga masih rendah karena memang tidak terlalu berdampak karena di negara kita gasnya cukup ada gitu. Tapi kalau di Eropa sana tergantung dari Rusia guys, makanya mereka tuh energi gas itu susah didapat di Eropa, makanya mengakibatkan inflasi besar-besaran dan penurunan nilai ekonomi suatu negara. Nah, dampaknya seperti apa nih? Nah, yang kedua adalah pupuk. Kenapa pangan-pangan itu jadi mahal? Karena pupuknya ini terbatas. Pasokan pupuk dunia itu dipegang oleh Rusia juga. Jadi kalau misalnya pupuk nggak ada, seperti Sri Lanka, import uh, pupuk gitu, ya mengakibatkan ya tidak bisa bercocok tanam negaranya. Dan ketika diberlakukan kembali sudah telat karena mengalami krisis kurangnya sandang pangan yang di negara itu. Jadi semakin semakin langka, semakin mahal. Ketika harganya mahal terjadi inflasi. Jadi tidak stabil ekonominya. Nah, itu juga membuat inflasi di suatu negara itu menjadi tidak stabil, bahkan hyperinflasi ya teman-teman. Aku udah kasih tahu kalau misalnya di tahun lalu, beberapa tahun lalu itu stagflasi yang akan terjadi di 2022, dan ini terbukti guys. Dolar ya, prediksi gue terbukti dari kripto turun dari 900 juta ke 200 jutaan, 300. Terus abis itu dolar bakalan bakalan naik di tahun 2022. Aku udah prediksi kayak gitu. Ya kan? Terus juga
Terus juga sebenarnya Indonesia ini, kalau menurut gue Indonesia ini menurut gue tuh peluang yang bagus. Kenapa? Karena Amerika lagi krisis, China juga lagi krisis, perkembangan ekonomi di Indonesia itu lebih tinggi, lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Jadi kalau menurut gue nih sebenarnya Indonesia lagi waktunya untuk menyalip negara-negara maju gitu, karena kita kan masuknya negara berkembang ya. Nah, terus dampak inflasinya tuh apa sih? Yang pertama aku kasih tahu nih dampak inflasinya untuk orang-orang yang sudah terlanjur kredit. Terus gimana dampak inflasinya buat anak muda yang berpendapatan rendah. Nah, yang pertama akan aku bahas inflasi apa namanya yang udah terlanjur kredit nih, yang sudah terlanjur kredit. Sebenarnya nggak perlu khawatir. Misalnya contoh nih, lu ambil kredit bunganya 8% per bulan, per tahun. Karena kena kenaikan suku bunga, anggap aja jadi 12% atau 13%. Nah, sebenarnya 13% itu nggak terlalu berpengaruh banget karena dibagi 12 bulan. Kalau dibagi 12 bulan paling naiknya cuma sedikit dan nggak terlalu terasa banget ya. Nggak terlalu terasa banget untuk pengusaha menengah ke bawah. Nah, yang terasa ini adalah menengah ke atas yang dia pinjemnya pakai dolar, teman. Ya, yang terasa ini bukan orang yang pinjamnya pakai rupiah. Karena untuk kenaikan suku bunga sendiri, walaupun terjadi inflasi atau apa, tapi kan pinjamannya cuma naik beberapa persen. Ya, kreditnya naik cuma beberapa persen doang. Dan itu juga dibagi 12, jadi nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu yang bos-bos kelas atas, kakap semua, dimana mereka kalau pinjem pakai dolar. Nah, apalagi kalau dia beli pinjem ketika lagi 13.000 atau 14.000, tahu-tahu jadi 15.000, bahkan bisa jadi 16.000, itu bunganya berkali-kali lipat, guys. Ya, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman ambil kredit masih pakai bunganya Indonesia. Yang bahaya itu adalah bunga dari luar negeri. Karena Amerika sendiri naikin suku bunga mereka, walaupun Indonesia ini tetap bertahan di suku bunga awal. Ya, jadi itu. Jadi buat teman-teman yang menengah ke bawah yang udah terlanjur ambil, nggak perlu khawatir karena bedanya tipis. Oke, sekarang aku bahas tentang dampak untuk kaum muda nih, buat anak-anak milenial, kaum muda. Nah, ini pendapat gua. Jadi di Amerika sendiri itu masyarakat mengeluarkan lebih banyak biaya untuk gas dan tagihan. Konsumen muda, penghasilan rendah, ya kan, generasi Z ya yang lahir tahun 95 sampai 2010, mereka yang memiliki skor kredit yang paling rendah. Dikatakan memiliki utang kredit yang kecepatannya melebihi sebelum Covid. Jadi anak-anak muda ini paling sering pakai kartu kredit, guys. Di Amerika sendiri, anak-anak muda ini paling sering pakai kartu kredit untuk biaya konsumtif. Kalau orang-orang di baby boomers itu jarang banget pakai kartu kredit. Paling dia ambil kredit ke bank itu beli KPR, modal bisnis dan lain-lain. Itu kan untuk modal bisnisnya mereka, untuk investasinya mereka. Tapi anak-anak muda zaman sekarang tuh paling suka ambil kredit kartu kredit atau pinjol ya. Ya, jadi gaya hidupnya di anak muda ini berbahaya banget. Dan itu kenapa Sri Mulyani itu bilang ke banyak apa ya, segmen gitu ya, eh, anak muda itu bakalan susah beli rumah gitu. Anak muda bakalan susah beli rumah. Kenapa? Ya karena mereka kartu kreditnya punya, bayar tagihan listrik, bayar segala macam, belum lagi biaya hidup dan lain-lain. Dan akhirnya mereka memilih untuk ngontrak atau ngekos gitu. Mereka lebih memilih untuk beli mobil dulu. Padahal jujur aja guys, sekarang lu buat mau beli mobil percuma, lu juga jarang pakainya gitu. Kalau lu setiap hari pakai mobil berangkat kerja, itu boncos di, jujur aja lu boncos di bensin. Lu boncos di bensin, bro. Ya. Lebih baik lu berangkat kerja itu naik motor. Ya kan, naik motor, udah biar irit gitu, belum lagi macetnya apanya ya. Kalau misalnya lu Jakarta naik MRT ya, kalau bisa lu irit aja. Kalau perlu nggak punya mobil lah, minimal motor lah buat transportasi. Kalau emang nggak punya motor ya udah nggak apa-apa gitu. Sekarang ada Gojek, kalau misalnya lu mau ketemu orang naik mobil bisa pakai Grab aja. Kalau misalnya takut malu nih ketemu klien, lu naik motor kan pakai Grab ya kan. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman tuh, wah gue naik apa nih, nggak usah gengsi-gengsian guys. Karena banyak anak muda itu pakai kartu kredit, gaya hidup tinggi, kredit mobil ya kan, terus kredit motor, ketambahan lagi kredit rumah. Gak bakal bisa lu beli rumah ya. Itu yang terjadi buat anak muda nih. Nah, kenapa Pak Sri Mulyani bilang susah
beli rumah ya. Makanya ini solusinya buat anak-anak muda ya. Yang pertama teman-teman, fokus anak muda coba biaya-biaya seperti kartu kredit itu dikurangin, pinjol dan lain-lain dikurangin. Kalau bisa kosnya itu sederhana aja gitu ya, ya AC normal lah, paling lu ambil kosan tuh 1 jutaan gitu ya. Terus habis itu teman-teman ngumpulin yang namanya DP ya kan, ngumpulin DP supaya terkumpul. Ketika sudah DP-nya terkumpul, nabung ya kan, nggak apa-apa lu naik motor kemana-mana gitu. Ketika udah terkumpul baru mikirin beli rumah, daripada lu ngontrak atau ngekos doang terus gitu ya, lu beli rumah tuh pokoknya target 5 tahun ya kan. Terus abis itu teman-teman makanya join workshopnya Milliarder Boy biar biar pinter ya. Tanggal 20 ini nih, tanggal 20 ini aku buka workshop yang kedua. Kemarin kan sukses yang pertama, yang sekarang yang kedua. Jadi teman-teman bisa dapat rumah diskon 50%. Jadi kalau lu bisa dapat diskon 50%, misalnya contoh harga properti yang lu beli itu 5 juta. Kalau 5 juta lu kreditnya itu bisa sampai 500 juta, itu bisa sampai 7 jutaan guys. Tapi kalau lu bisa beli harga asetnya 500 juta, lu beli 300 juta, itu kreditnya paling cuman 3 jutaan dan lu lebih terjangkau. Semakin murah itu rumahnya, semakin terjangkau lu beli. Apalagi kalau lu udah bisa tekan di bawah 50% harganya. Ya, itu lu nggak perlu pakai DP lagi. Kok nggak pakai DP bang? Beli rumah nggak pakai DP? Ya bisa, karena kan lu udah beli di bawah likuidasi. Likuidasi itu pencairan bank. Contoh harga pasarnya 500, likuidasinya sekitar 350. Lu beli 350 aja atau 300. Ya udah tinggal cair aja. Jadi lu nggak perlu DP, nggak usah bingung, terus tinggal cicil ke bank. Dan cicilannya itu rendah banget guys. Ya, semua itu gua kumpas di workshopnya Milliarder Boy ya. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir anak-anak muda yang katanya nggak bisa beli rumah, itu solusinya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, solusinya gimana? Kalau bisa lu ambil KPR yang panjang banget, kalau bisa 30 tahun. Karena ada beberapa program dari BTN atau BNI, BUMN itu memberikan kapasitas maksimal untuk limit tenornya itu bisa sampai 30 tahun untuk anak generasi milenial dan generasi Z. Jadi teman-teman yang ambil yang panjang banget supaya cicilannya rendah. Lah terus rugi dong bang kalau misalnya kita ambil panjang, kan bayar bunganya tinggi. Nah teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman kalau ada rezeki lebih, teman-teman bisa cicil pokoknya. Yang paling penting adalah cash flow bulanannya supaya teman-teman terjaga, jangan sampai macet. Nah kebanyakan orang itu ambil kredit itu tuh pendek, berharap dia pengen cepet lunas. Bukannya cepet lunas, malah cepet macet ya, karena dia cash flow-nya nggak stabil. Oke, jadi itu aja yang aku saranin buat teman-teman. Lebih banyak aku ngajarinya tuh di workshop biar lebih paham ya, karena nggak cukup guys ngajarin. Materi workshop aku tuh bisa sampai 12 jam ya. Materi workshopku tuh 12 jam, itu 3 hari edukasi, terus juga ada offline online. Terus setelah itu teman-teman didampingin selama 1 tahun ya. Jadi didampingin sampai bisa nanti salah benernya nanti dikasih tahu, dikoreksi semuanya. Itu semuanya biayanya gratis semua ya. Setelah teman-teman join, terus nanti selanjutnya itu biaya maintenance itu gratis semua. Oke, itu khusus buat anak muda. Nah terus buat investasi sendiri. Nah kita bahas tentang investasi sendiri. Jadi kalau emas ini kemungkinan bakalan naik kalau misalnya buat teman-teman yang suka beli emas, properti itu kemungkinan akan naik karena terjadinya inflasi. Jadi otomatis investor-investor, orang-orang kaya pada berinvestasi di emas atau properti ya. Semakin nggak terbeli lagi tuh buat anak-anak generasi muda gitu ya. Nah makanya di sini aku udah tahu sih skema kayak gini akan terjadi. Di 2018 lalu aku udah borong properti guys. Jadi waktu 2018, 19, 20 itu memang banyak orang tuh yang kredit macet, beli rumahnya tuh murah-murahan, apartemen dijual murah-murahan, sewa dijual murah-murahan. Sebenarnya itu adalah peluang kita untuk beli suatu aset dengan harga yang sangat murah. Tapi banyak orang tuh nggak percaya dengan prediksi gua. Dan ketika sekarang baru mau beli, tapi lu telat, sekarang udah susah karena harganya udah mulai naik. Contoh misalnya Bali, ya di Bali sendiri aku pernah dapat aset yang nilainya sekitar 80M, belinya cuma 25M. Yang harganya 25M beli cuma sekitar ya 7M gitu ya. Jadi memang separuh harga lah. Sekarang lu lihat di Bali-Bali
semua udah mulai rame, semuanya sudah mulai operasional kembali normal di Surabaya, Jakarta, kota-kota besar. Udah jarang orang yang mau jual rumahnya dengan sangat murah. Peluangnya itu sebenarnya 10 tahun sekali. Kenapa Miliarder Boy tahu? Karena aku memang mengikuti dan update selalu. Setiap 10 tahun sekali fiat, ya mata uang dolar itu mengalami krisis. Ya pasti pasti seperti 98, 2008, 2018. Nanti peluangnya ada di 2028 lagi, krisis lagi. Jadi momennya itu tungguin. Kalau lu hari ini tahun ini telat beli propertinya, ada tahun di 2028. Di situ momennya lu kumpulin duit, beli aset sebanyak-banyaknya yang membuat lu tambah kaya, guys. Oke, lu simpen video ini. Kalau misalnya lu mau kaya, lu 2028 lu tunggu momennya ketika orang-orang akan terjadi kredit macet lagi. Ya, emas itu naik tinggi-tinggian tuh, ya. Jadi inflasi ya kemungkinan juga mata uang rupiah juga bakalan bisa dipotong nolnya tuh kembali kalau misalnya terjadi inflasi gede-gedean nih. Soalnya The Fed juga akan menggerek ya. Jadi The Fed ini akan naikin suku bunga terus kalau misalnya inflasi itu tinggi. Tapi Bank BI ini sebut The Fed itu tidak akan berani suku bunga tinggi katanya. Oke, katanya rapatnya tuh bahkan di Amerika sendiri akan terjadinya resesi. Katanya sih ada yang prediksi 70 akan kenaikan 75 basis poin, ada yang bilang hanya 50 basis poin nih. Kita juga nggak tahu nih. Jadi tahun ini David diperkirakan hanya bergerak kenaikan suku bunga antara 25 hingga 50 basis poin. Namun BI masih meyakini David tidak akan bersikap agresif kalau resiko resesi masih menghantui. Tuh, inflasi di Indonesia nih bulan ini nih naik pesat ya, guys. Ya, jadi di Indonesia tren inflasi di RI ini dari 3,25 tahu-tahu langsung jadi 4 sekian ya inflasi di Indonesia. Jadi ya sebenarnya banyak orang yang bersyukur inflasi tinggi, banyak orang yang kalang kabut karena inflasi tinggi. Nah, orang yang senang inflasi tinggi adalah orang-orang yang kemarin sudah borong properti atau emas di 2018. Nah, orang-orang yang kesel inflasi tinggi karena dia nggak ambil momen itu dan sekarang dia punya masalah, bisnisnya nggak jalan karena inflasi, karena resesi, dan biaya investasi itu naik. Jadi kalau resesi ini yang naik itu bukan masalah suku bunganya tapi biaya investasi, belum lagi nanti pajak dan lain-lain gitu. Jadi buat pengusaha-pengusaha itu yang ditakutkan itu biaya investasi, biaya bisnis yang melonjak tinggi, terus jadi bayar karyawan tinggi, bayar semuanya tinggi, ya kan. Tapi daya serap rendah. Contoh misalnya di properti, harga properti naik tapi biaya sewa itu tetap rendah. Itu yang menyebabkan terjadi inflasi, ya, karena nggak nutup biaya untuk balik modal secepatnya mungkin, seperti itu ya. Jadi kemarin tuh memang aku udah dapat peluang. Gimana caranya aku bisa dapat di 2019 lalu, 2018, 2020 itu memang aku udah tahu caranya bisa dapat rumah atau properti diskon bisa sampai 50-70%. Jadi contoh harga pasarnya itu 1,5 M, belinya cuma 500 juta, guys. Malah gue bisa dapat modal dari bank, dapat cashbackan. Jadi kalau misalnya likuidasinya itu 1 M, gue bisa dapat cashback itu bisa sampai 500 juta. Kenapa? Karena dari harga 1 M, 1,5 M belinya 500, terus cair di bank itu 1 M sampai 1,2 juta. 1, nah selanjutnya aset yang udah gue pinjemin itu gue sewain, gue kontrakin atau gue bangun kos-kosan untuk membiayai, untuk membayar biaya kredit gue di bank, ya kan. Terus sisanya gue bisa buat modal bisnis gue yang lain, seperti itu, guys. Jadi dari situlah passive income yang gue dapetin mengelola aset-aset yang tidak bergerak menjadi menghasilkan uang lebih banyak, ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya masih bingung nih tentang edukasi ini, teman-teman langsung aja join workshopnya Miliarder Boy. Nomor telepon aku kan ada di YouTube channel aku ya, kosong lah ya. Di situ semuanya teman-teman kontak aja atau di IG juga bisa chat ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you guys, see you tomorrow.